Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai detik ini malam keberapa nih Pak? 13. Di malam ke-13 ini Allah masih memberikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga Allah mempermudah langkah kita, Allah mempermudah niat kita untuk berangkat beribadah, menegakkan salat tarawih, salat isya, salat witir di masjid yang insya Allah sama-sama kita sayangi ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya lah akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan saat ini, indahnya keilmuan-keilmuan yang bertebaran di mana-mana. Tinggal bagaimana kita menyikapi keilmuan tersebut. Mau gak kita menjemput ilmu tersebut, atau kita hanya sekedar pasif berdiam diri tanpa menjemput ilmu tersebut? Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, di kultum yang sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa kita akan bertemu kembali dengan pembahasan yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan yang kedua, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat nggak pembahasan kita sebelumnya? Lupa ya? Ya, auto gitu ya. Ya, ada nggak yang ingat? Satu atau dua orang kira-kira? Ada? Syukur. Masya Allah, syukur ya. Ya, di bagian paling atasnya saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, berarti ada 3 kunci yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah apabila kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Yang kemarin kriteria syukur sudah disampaikan sebanyak kurang lebih ada 3 kali, ada tiga butir. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang harus kita lakukan pertama? Ayo. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa segala apapun yang kita dapati dari Allah dalam bentuk nikmat, itu semuanya atas pemberian Allah. Jangan lagi kita mengakui bahwa apa yang kita dapat saat ini adalah karena kerja keras saya, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena segala-galanya sebabnya karena saya. Jangan lagi. Yang kedua, setelah kita mengakui bahwasanya semua yang kita nikmati itu adalah dari Allah, yang kedua, yaitu kita ucapkan nikmat tersebut dengan terang, dengan jelas, mensyiarkan kepada khalayak ramai bahwasanya kita mendapatkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara. Perantaranya apa? Itu tadi kerja keras kita gitu ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama tetap pemberiannya dari Allah. Yang ketiga, apa tuh? Menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Malam ini kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu yang kedua apa?
Ini adalah 5 huruf yang sulitnya bukan main untuk kita diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau syukur mungkin kita masih bisa mengucapkan minimal begitu ya. Nah, yang kedua ini yang sulit. Apa itu? Sabar. Sabar. Bapak-bapak, Ibu. Sabar itu Pak, kira-kira ketika kita ingin mengucapkan sesuatu yang sebenarnya, ya, ketika kita menerima kenyataan pahit dalam kehidupan kita, kira-kira bisa nggak kita sabar? Bisa omongnya, tapi penerapannya memang agak sulit, ya. Karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang sama-sama mungkin kita sudah akrab di telinga kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa itu orang-orang sabar? Kabarkanlah kabar baik itu kepada orang-orang sabar. Siapa orang-orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu senantiasa berprasangka baik bahwasannya apapun yang sudah Allah takdirkan itu semuanya baik. Baik. Nah, kalau kemarin 3 poin untuk syukur, sekarang juga kita punya 3 kriteria. Apa sih sabar sebetulnya? Selama ini kita mendengar konsep ya sabar aja, udah terima aja. Tapi kalau kita perinci lagi sebenarnya sabar itu apa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sabar yang pertama adalah habsun nafsi anit takhassubi bil maqdur, yang artinya adalah habsun. As-sabru sama dengan habsun, atau kemarin sudah dibahas juga sama Ustadz yang sebelumnya, al-imsak. Al-imsak. Salah satu makna dari as-sabr adalah al-habsu. Al-habsu artinya itu apa? Menahan. Habsun nafsi, menahan nafsu anit tasakhuti bil maqdur, menahan nafsu dari apa yang sudah Allah tetapkan sebagai takdir di dalam hidup kita. Misal, sampai saat ini rasa-rasanya kok kehidupan saya begini-gini aja. Sampai saat ini kok saya sakit nggak sembuh-sembuh. Sampai saat ini kok anak saya udah diajarin macam-macam nggak pinter-pinter, akhirnya keluar nafsunya. Tadi sudah dibacakan sama Bilal itu ya, bahwasanya nafsu itu akan selalu mengajak kita kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Umumnya nafsu pasti akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang buruk. Karena kenapa? Nafsu itu kalau misalnya sudah ditambah lagi intervensi dengan setan, makin jadi. Ketika kita harus pada waktu sakit disuruh untuk bersabar menyebut nama Allah, akan tetapi nafsu kita meminta bahwasanya, kenapa sih Allah tega banget? Ya, jangan bilang Allah tega. Sekarang kalau misalnya kita hitung-hitung sakitnya kita kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan sampai umur kita sekarang. Lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat. Udah pasti lebih banyak nikmat. Hanya saja tadi nafsu itu selalu menggerogoti hati kita untuk mengatakan bahwasannya apa yang sudah Allah takdirkan itu komplain aja ke Allah, marah aja ke Allah. Akhirnya kita mengikuti hawa nafsu kita untuk menggerutu, untuk mengomel-ngomel, untuk sumpah serapah sama Allah. Padahal di dalam sakit kita ada pengurangan dosa. Kalau kita ikhlas, di dalam sakit kita ada pengurangan dosa.
Pada waktu kita mengajarkan anak kita, kok anak kita susah banget, di dalam proses pengajaran itu ada pahala. Pada waktu kita mengajarkan atau kita berinteraksi dengan pasangan kita, suami ke istri, istri ke suami, di situ ada banyak proses pahala yang bisa kita dapat. Tapi memang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, sulit untuk kita bersabar. Itu poin pertama. Menjaga atau menahan nafsu kita dari takdir yang sudah ditentukan kepada Allah. Gak boleh berkata atau memiliki prasangka buruk. Yang kedua, habsul lisan anisyakwa. Apa itu? Menjaga lisan, lidah kita dari kalimat-kalimat sumpah serapah yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai ketika kita pada waktu misalnya naik bis, ya naik bis nih, ada yang pernah naik bis bapak-bapak ibu? Ya, biasanya nih kalau naik bis, misalnya udah himpit-himpitan, ada orang di depan kita injek kaki kita, kira-kira kita marah apa enggak? Marah enggak? Marah. Ada enggak? Bisa jadi enggak. Marah biasanya marah, tapi dilihat dulu kayaknya orangnya. Kalau dilihat orangnya, oh kayaknya lebih gede, mau marah agak enak, habis di sini nanti. Enggak marah, kesal banget diinjak. Ya, nah, atau yang paling sering nih anak-anak muda, ya. Naik motor, ada yang nyalip, bung. Apa tuh yang keluar? Itu dia. Yang keluar itu kata-katanya, iya itulah pokoknya ya begitu. Mungkin ibu-ibu juga tahu. Nah, apalagi misalnya bapak-bapak di jalan ketemu ibu-ibu yang penguasa jalanan ini. Ya, sen ke kanan, mainnya ke kiri. Apa tuh nanti keluar kata-kata bapak-bapak? Kalau sama perempuan biasanya lebih lembut gitu ya. Cuma kalau sama-sama cowok, kalau udah disalip kayaknya bawasan panas banget gitu. Apalagi misalnya motor kita itu gitu ya, udah jagoan jalanan. Akhirnya keluar kata-kata yang seperti itu. Dan ternyata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kita harus menahan. Kan berat kalau misalnya kita menahan. Justru di situ ujiannya. Justru di situ ujian kesabaran. Ada nggak bapak-bapak di sini, ibu-ibu semuanya, yang pada waktu suatu ketika punya sebuah permasalahan, bapak-bapak, ibu-ibu diam, nah, dan akhirnya setelah nahan justru makin plong. Justru masalah kelihatannya kok kayaknya enak aja dihadapi. Ada yang pernah? Saya yakin semuanya pernah menghadapi itu. Karena fase manusia itu tidak akan keluar dari tiga yang kemarin kita bahas. Kalau kita dikasih nikmat, bersyukur. Kalau misalnya kita diberikan ujian, harus sabar. Yang ketiga, kalau kita berbuat dosa, harus memohon maaf atau beristighfar kepada Allah. Nah, itu yang kedua, habsul lisan anisyakwa. Artinya menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang dilarang. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu? Habsul jawarih anil maksiyah. Menjaga seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dari maksiat kepada Allah. Jangan. Kenapa? Misalnya ada satu kisah. Ada orang hijrah, bukan ahli hijrah. Ada orang hijrah, artinya dia dari kehidupan yang sebelumnya, kehidupan ke arah yang lebih baik. Kemudian dia berpikir bahwa kalau misalnya saya hijrah dari yang sekarang saya yang banyak dosa, banyak kesalahan dan seterusnya, ketika saya hijrah, saya berharapnya saya bisa menjadi kaya, saya bisa menjadi orang yang terpandang, saya bisa dihargai sama orang, dan lain-lain. Dari niatnya aja udah tidak bisa diraih. Tujuannya apa? Akhirnya apa yang diniatkan itu tidak didapatkan. Setelah tidak didapatkan, akhirnya dia kecewa dengan hijrahnya tersebut.
Akhirnya ini perempuan ya. Akhirnya dia buka jilbabnya, dia tampakkan rambutnya kembali, dia tampakkan kembali lekukan tubuhnya, dia tampakkan semua anggota tubuhnya di hadapan orang-orang yang tidak semestinya melihat. Dia kecewa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang mengatakan bahwasanya sabar itu mudah. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Rasul pun diuji kesabarannya. Masih ingat kisah Nabi Yakub, bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi Yakub itu Nabi yang apa? Sakitnya bertahun-tahun, udah sakit bertahun-tahun, kemudian ditinggalin sama istrinya, udah ditinggalin sama istrinya, ditinggalin lagi sama anak-anaknya, hidup sebatang kara. Lalu dia bilang, innama ashku bati wa husni ilallah. Ketika kita menghadapi segala problema kehidupan yang sangat amat berat sekali, innama ashku bati wa husni ilallah. Saya melaporkan atau hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditimpa musibah, saya ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan curhat ke banyak orang. Kita ngomong sama orang yang satu, jangan bilang ya sama yang lain. Dia juga bilang ternyata sama yang lain. Jangan bilang ya sama yang lain. Dia bilang lagi sama yang lain. Akhirnya bukan orang yang ngomong, dia sendiri nyampein ke banyak orang. Habis, Pak, tahan. Karena ketika kita menahan, disitulah nanti ada proses yang bergejolak di dalam diri kita. Tapi gejolak yang kita tahan itu adalah insya Allah hasilnya nanti akan manis. As-sabru kasibri murrun lakinna awaqibuhu ahla minal asal. Ya, yang namanya sabar itu pasti pahit, tapi endingnya pasti manis. Allah itu bersama siapa? Orang yang sabar. Nggak ada misalnya ayat Al-Qurannya innallaha ma'al ghafilin. Nggak ada. Orang bersama orang-orang marah. Allah bersama orang-orang marah. Nggak ada. Allah itu bersama innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita dihujani berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dalam rumah tangga, baik di kehidupan kantor, baik di kehidupan jalan, baik dalam kehidupan pergaulan kita, di tongkrongan kita, kuncinya kalau ada ujian-ujian yang menimpa kita, mau ujiannya itu enteng, mau itu ujiannya berat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bawa hamparin sejadah, nangis sama Allah, minta sama Allah, dan pastikan bapak-bapak, ibu-ibu, semua ujian yang kita dapat di dunia ini adalah hasil dari kehidupan kita sebelumnya. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita rasakan menit ini, detik ini adalah implementasi dari kehidupan kita semuanya. Allah ingin benar-benar menguji kita bahwasanya ini kita benar-benar beriman enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ramadan ini adalah momentum untuk kita melatih kesabaran kita. Buktinya bu, bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa, buktinya apa? Ada banyak orang yang nggak sabaran pengen rebahan di rumah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu bisa melawan nafsu tersebut untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid. Masih ada mata yang nafsu untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidur aja, nonton aja, main HP aja. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa menahan nafsu mata tersebut untuk tetap membaca Al-Quran. Ini momentum, jangan sampai dilewatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau misalnya Ramadan aja kita nggak bisa menahan nafsu atau tidak bisa bersabar, apalagi di bulan-bulan yang sebelum dan sesudahnya.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kekurangan tersebut itu pastilah datangnya dari saya dan syaitan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.